Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Misteri Gunung Larangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat yang belum subscribe channel DKN Horor, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa like-nya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur terdapat gunung yang disebut Gunung Larangan. Gunung ini menjulang tinggi, dengan puncaknya yang selalu diselimuti kabut tebal. Penduduk desa percaya bahwa gunung itu adalah tempat tinggal para makhluk gaib. Tidak ada yang berani mendaki ke sana, terutama setelah banyak kisah hilangnya pendaki yang mencoba menantang keangkerannya. Mitos mengatakan bahwa gunung tersebut memiliki jalur bayangan. Sebuah jalur misterius yang bisa membuat pendaki tersesat selamanya. Namun, bagi sebagian orang, mitos itu hanyalah cerita rakyat yang tidak perlu dipercaya. Tiga sekawan, Andra, Vina, dan Raka memutuskan untuk mendaki Gunung Larangan. Mereka adalah pecinta alam yang sering menantang diri untuk menaklukkan gunung-gunung sulit. Walaupun telah diperingatkan oleh warga desa, rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takutnya. Perjalanan dimulai pada pagi hari. Udara segar dan gemerisik dedaunan menemani langkah kaki mereka. Andra, pemimpin kelompok, berjalan di depan dengan membawa peta yang dia dapatkan dari internet. Pina, yang ceria dan sering mengambil foto, berjalan di tengah, sedangkan Raka, pria pendiam dan penuh perhitungan, mengawasi dari belakang. Saat mencapai pos pertama, mereka bertemu seorang pria tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Pria tua itu menegur. "Anak-anak muda, jangan lanjut ke atas," kata pria itu. "Gunung ini bukan untuk manusia." Andra hanya tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi kami sudah sering mendaki gunung yang lebih berbahaya dari gunung ini." Pria itu menggeleng. "Jalur di gunung ini hidup. Jika kalian tersesat, kalian tidak akan kembali." Pria tua itu memperingatkan mereka. Mereka mengabaikan peringatan itu dan melanjutkan perjalanan. Saat matahari mulai turun, suasana gunung berubah. Hutan yang tadinya penuh suara burung dan serangga mendadak sunyi. Mereka mencapai sebuah pos bayangan. Tempat kecil dengan tanda dilarang melanjutkan. "Kenapa di peta pos ini tidak ada ya?" tanya Raka. Andra menatap tanda itu dan berkata, "Mungkin hanya tanda usang. Kita harus terus naik jika ingin mencapai puncak sebelum malam." Setelah melewati pos tersebut, kabut mulai turun dengan cepat. Mereka berjalan pelan-pelan, mengikuti jalur yang semakin sempit. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jalur yang mereka lewati selalu tampak berulang. "Pina, kita sudah melewati pohon ini tadi kan?" kata Raka sambil menunjuk sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah. "Ah, mungkin cuma mirip," balas Pina dengan nada cemas. Namun, setelah berjalan lebih jauh, mereka melihat sebuah kain putih robek tergantung di cabang pohon. Itu adalah kain yang sebelumnya digunakan Vina untuk mengikat rambutnya. "Aku yakin ini sudah jatuh tadi," teriak Pina. Wajahnya mulai pucat. Andra mencoba tetap tenang. "Kita pasti hanya salah arah. Ayo istirahat di sini sebentar." Namun, istirahat mereka terganggu oleh suara-suara aneh. Langkah kaki di dedaunan, tawa kecil, dan suara rintihan dari kejauhan. Ketika mereka menyalakan senter untuk mencari asal suara, tidak ada apa-apa. Ketegangan mulai memuncak ketika malam tiba. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tengah jalur.
Angin dingin meniup tenda mereka, membuat suasana semakin mencekam. Saat tengah malam, Raka mendengar suara seseorang memanggil namanya. Suaranya halus seperti berbisik di telinganya. Raka membuka tenda dan melihat sosok wanita berbaju putih berdiri dari kejauhan. Wajah wanita itu kabur, tapi ia melambaikan tangan, seolah-olah meminta Raka untuk mendekat. Tanpa sadar, Raka mulai berjalan ke arahnya. Andra yang terbangun karena mendengar langkah kaki berlari keluar untuk mengejar Raka. Dia berhasil menarik Raka sebelum terlalu jauh. "Kamu ngapain, Raka? Jangan ikuti suara aneh," bentak Andra. Pina yang juga terbangun mulai menangis. "Kita harus turun sekarang, ayo. Aku tak mau mati di sini." Namun, saat mereka mencoba kembali ke jalur turun, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jalur tersebut tertutup oleh akar-akar pohon besar yang sebelumnya tidak ada. "Ini bukan jalur biasa. Kita sudah masuk ke jalur bayangan," kata Raka dengan suara gemetar. Keanehan semakin menjadi-jadi. Saat pagi tiba, mereka menemukan jejak kaki di sekitar tenda mereka. Jejak itu terlalu besar untuk ukuran manusia. Pina yang ketakutan mulai berteriak histeris, membuat Andra marah. Diam Pina. Kita tidak akan selamat kalau kamu terus panik. Diam. Kamu yang salah. Kalau kita dengar kata-kata Pak Tua itu, kita tidak akan ada di sini." Raka yang biasanya tenang, tiba-tiba menyela. "Kalian berhenti berdebat. Fokus, kita harus cari jalan keluar dari sini." Namun, dalam keadaan panik, Pina melarikan diri sendirian. Mereka mencoba mengejarnya, tapi Pina sudah menghilang di balik kabut. Beberapa menit kemudian, mereka mendengar teriakan Pina yang menyayat hati. Saat mereka berhasil menemukan Pina, tubuhnya tergantung di pohon dengan mata melotot penuh ketakutan. Di bawah tubuhnya, tanah penuh dengan bekas cakaran seperti jejak tangan manusia. Andra dan Raka yang tersisa berusaha bertahan hidup. Mereka berjalan tanpa arah, berharap bisa menemukan jalur keluar. Namun, jalur yang mereka lalui semakin tidak masuk akal. Pohon-pohon nampak bergerak, bayangan melintas di antara kabut, dan suara langkah kaki mengikuti mereka dimanapun mereka pergi. "Kita tak akan keluar dari sini, Raka," kata Andra dengan suara lemah. "Kita sudah masuk ke dunia mereka. Kita sudah kelelahan, Raka." Raka yang semakin putus asa melihat kembali sosok wanita berbaju putih. Kali ini dia tidak menolak panggilannya. "Aku harus ikuti dia, Andra. Dia bilang dia tahu jalan keluar." "Raka, jangan pergi!" teriak Andra. Namun, Raka sudah berjalan ke arah sosok tersebut. Saat Andra mencoba mengejarnya, sosok wanita itu menoleh ke arahnya, memperlihatkan wajahnya yang tidak memiliki mata. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, sebelum menyeret Raka ke dalam kegelapan. Andra yang kini sendirian mencoba berlari, tapi langkahnya terasa berat. Tiba-tiba, akar-akar pohon mulai menjalar dan melilit kakinya. Dia jatuh dan tidak bisa bergerak. Dari balik kabut,
muncul bayangan-bayangan hitam yang mengerikan. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan hitam yang mengerikan, berjalan mendekatinya. Sebelum segalanya menjadi gelap, Andra mendengar suara tawa yang mengerikan, seolah-olah gunung itu sedang mengejeknya. Beberapa bulan kemudian, penduduk desa menemukan peralatan pendaki milik Andra, Raka, dan Pina di sebuah gua kecil di kaki gunung. Namun, tidak ada jejak tubuh mereka. Jalur bayangan tetap menjadi misteri yang menelan siapapun yang berani melintasinya. Gunung Larangan terus berdiri megah, menyimpan rahasia dan kengerian yang hanya diketahui oleh mereka yang tidak pernah kembali. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel TKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.